Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke guys, kali ini kita kedatangan handphone Oppo Reno 4 ya. Jadi di sini kasusnya adalah handphone masuk ke mode recovery terus setelah kita tekan on off. Kita coba ya, di sini saya hidupkan dan muncul bahasa dewa seperti ini ya. Kita pilih bahasa Inggris terlebih dahulu. Kita coba. Oke, seperti ini ya, muncul notifikasi atau masuk menu recovery seperti ini setelah kita hidupkan atau kita tekan on off. Kita coba restart handphonenya, apakah handphone Reno 4 ini masih masuk ke menu recovery ataupun masuk ke menu home screen. Kita coba ya. Di sini masih startup, kita tunggu beberapa saat. Dan ternyata handphone masih masuk ke menu recovery mode seperti ini. Oke, jadi untuk kasus seperti ini permasalahan ada di bagian hardware ataupun di bagian dalaman handphone ini ya. Jadi kita harus membongkar untuk memperbaiki kasus Reno 4 yang masuk ke menu recovery seperti ini. Oke, langsung kita eksekusi handphonenya. Di sini saya percepat ya untuk proses pembongkarannya agar tidak memperpanjang durasi video. Di sini sudah saya bongkar untuk di bagian cover belakang dan penutup mesinnya. Sekarang kita tinggal angkat untuk di bagian mesinnya ya. Di sini masih ada baut tersisa. Kita buka untuk di bagian koneksi fleksibel ke mesinnya. Di sini untuk konektor baterai kita buka, kemudian di bagian fleksibel LCD dan juga di fleksibel lain yang menempel ke LCD kita cabut ya. Kemudian kita angkat untuk di bagian mesinnya, kita pisahkan dengan di bagian premnya. Di sini karena prosesnya lumayan lama ya, jadi saya percepat kembali untuk progresnya. Agak sulit ya untuk membukanya, jadi di sini saya perlu membuka untuk di bagian kameranya. Sekarang sudah terbuka untuk di bagian mesinnya ya. Di sini menyangkut atau untuk di bagian kabel antenanya nyangkut ya. Oke, kita coba buka dulu. Ternyata harus membuka kamera depan. Oke, sudah terbuka. Dan di sini untuk biang kerok atau penyebab Oppo Reno 4 yang masuk ke menu recovery yaitu konslet di bagian fleksibel on off ataupun di bagian tombol on off-nya. Jadi di sini kita hanya perlu mengganti untuk di bagian fleksi on off-nya ya. Oke, kita congkel terlebih dahulu untuk di bagian fleksibel on off-nya. Nah, ini dia ya. Untuk biang kerok penyebab Reno 4 masuk ke menu recovery terus. Ini dia ya. Jadi di sini kita hanya perlu mengganti untuk di bagian fleksibel on off-nya. Dan untuk versi Oppo Reno 4 ini ada dua versi ya, yaitu versi 4G dan versi 5G. Dan di sini kita sedang mengerjakan untuk versi yang 4G-nya ya. Jadi kita ganti dengan fleksibel volume Reno 4 4G. Oke, ini dia ya untuk part penggantinya. Ini yang rusaknya ya. Sekarang kita tinggal pasang untuk part pengganti ke frame Reno 4 nya. Di sini saya percepat kembali ya untuk proses pemasangannya karena lumayan lama ya. Lumayan lama karena ada banyak seperti kabel antena yang mengganjal ataupun yang perlu diluruskan. Sekarang setelah terpasang, kita pasang kembali untuk di bagian mesin dan juga di bagian cover-covernya. Oke, di sini kita percepat kembali ya untuk proses pemasangan mesin dan juga pemasangan
casing dan juga back covernya, dikarenakan lumayan memakan waktu yang lama ya. Oke, di sini juga kita pasang untuk di bagian baut-bautnya ya. Dan untuk pemasangannya lumayan makan waktu juga, jadi saya percepat kembali ya. Oke, setelah kita pasang untuk di bagian baut, penutup mesin, dan juga di bagian SIM tray, sekarang kita coba tes hidupkan untuk handphone Reno 4 4G ini. Kita coba hidupkan dan di sini sudah muncul untuk logo Oppo-nya. Kita tunggu beberapa saat apakah handphone masih masuk ke recovery mode ataupun langsung bisa loading ke menu home screen. Kita tunggu beberapa saat. Dan di sini untuk loadingnya sudah muncul color OS ya. Itu artinya handphone sudah tidak masuk ke menu recovery kembali. Kita tunggu ya apakah masuk ke menu home screen. Oke, dan sekarang sudah muncul menu menu kunci sandi ya, menu sandi di handphone Reno 4 ini. Itu artinya fix ya untuk kerusakan Reno 4 yang masuk ke menu recovery terus, dikarenakan kerusakan di bagian tombol volumenya. Jadi kita cukup menggantinya dan handphone sudah bisa kita gunakan kembali. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya dilancarkan, sehat selalu, dan salam sukses.